Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kania Zahranjani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Pengoptimalan Kualitas Akses Pelayanan BPJS Kesehatan untuk mewujudkan Good Health and Well-being sesuai dengan SDGs 2030. Pada presentasi kali ini terdiri dari 5 bagian, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, hasil temuan di lapangan, solusi, dan yang terakhir yaitu refleksi pribadi setelah melakukan proyek ini. Latar belakang masalah. Pada presentasi kali ini terdapat 3 poin utama latar belakang masalah, yaitu yang pertama akses layanan kesehatan, yang kedua yaitu kualitas pelayanan, dan yang terakhir yaitu tantangan akses kesehatan. Akses layanan kesehatan mencakup kemampuan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan yang dipengaruhi oleh faktor fisik, biaya, dan sosial. Kualitas layanan ditentukan oleh komunikasi dua arah antara penyedia dan pengguna layanan, serta mencerminkan kondisi demografi, sosial, ekonomi, dan sistem kesehatan di suatu wilayah. Di Indonesia, tantangan akses kesehatan disebabkan oleh faktor harga, waktu transportasi, waktu tunggu yang diperburuk oleh kondisi geografis yang beragam. Pemerintah telah menyediakan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, di mana peserta membayar iuran bulanan untuk mendapat layanan kesehatan yang sesuai dengan ketentuan. Namun, BPJS Kesehatan menghadapi masalah seperti pelayanan yang lebih lambat dibanding dengan asuransi swasta ataupun pasien umum. Hal ini disebabkan oleh lambatnya pembayaran dari pemerintah ke fasilitas kesehatan dan rumitnya prosedur klaim yang memicu diskriminasi terhadap pasien BPJS. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pertama yaitu apa dampak diskriminasi terhadap pasien BPJS Kesehatan. Diskriminasi menyebabkan pelayanan menjadi lebih lambat dan kurang optimal, sehingga kualitas layanan yang diterima pasien menurun dan menimbulkan ketidakpuasan. Yang kedua yaitu upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan bagi peserta BPJS. Perlu dilakukan penyederhanaan prosedur klaim, peningkatan fasilitas dan sumber daya, sosialisasi yang efektif, serta pengawasan pelayanan secara berkala. Yang ketiga yaitu bagaimana peran pemerintah dalam sistem pembayaran BPJS. Pemerintah harus memastikan pembayaran klaim berjalan tepat waktu dan efisien, menyederhanakan proses administrasi, serta menjaga transparansi pengelolaan dana. Yang keempat, apa saja kendala fasilitas kesehatan dalam prosedur klaim BPJS? Rumitnya administrasi klaim, keterlambatan pembayaran, dan tingginya beban kerja administratif menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan yang cepat dan berkualitas. Yang terakhir, apa faktor utama penyebab dari diskriminasi dan juga solusinya? Keterlambatan pembayaran dan prosedur klaim yang kompleks memicu diskriminasi. Solusinya adalah reformasi sistem klaim, percepatan pembayaran, dan pelatihan staf agar layanan lebih adil dan inklusif. Selanjutnya yaitu hasil temuan di lapangan. Hasil temuan pertama yaitu BPJS Kesehatan telah menjadi jaring pengaman sosial yang sangat membantu masyarakat, terutama dalam hal pembiayaan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer maupun lanjutan. Yang kedua yaitu, meski telah memberikan banyak manfaat, tantangan masih ditemukan, seperti diskriminasi terhadap peserta BPJS dalam hal waktu tunggu, kualitas kamar, dan kecepatan pelayanan dibanding dengan pasien umum atau pasien dari asuransi swasta. Hasil temuan ketiga yaitu faktor internal sistem BPJS seperti kompleksitas prosedur klaim, keterlambatan pembayaran ke fasilitas kesehatan, dan sistem pelaporan manual turut berkontribusi terhadap lambatnya layanan dan munculnya persepsi negatif terhadap peserta BPJS. Yang terakhir yaitu berdasarkan interview dari petugas administrasi dan relationship officer menunjukkan bahwa upaya perbaikan sistem terus dilakukan oleh BPJS Kesehatan, seperti digitalisasi layanan melalui mobile JKN, edukasi badan usaha, dan peningkatan sistem pelaporan. Solusi dari rumusan masalah ini yang pertama yaitu optimalisasi sistem digital melalui
mobile JKN, integrasi data antar divisi, dan pelaporan real-time untuk mempercepat layanan dan mengurangi kesalahan. Yang kedua yaitu edukasi publik agar peserta paham hak dan cara menggunakan layanan BPJS Kesehatan secara maksimal. Yang ketiga yaitu pelatihan petugas kesehatan agar memberikan pelayanan yang adil dan tanpa adanya diskriminasi. Yang keempat yaitu penguatan kolaborasi antara BPJS, fasilitas kesehatan, dan badan usaha untuk meningkatkan kepatuhan dan pemerataan layanan. Solusi yang kelima yaitu integrasi pelaporan tenaga medis lapangan dan administrasi BPJS guna meningkatkan efisiensi dan akurasi pembiayaan serta klaim. Sesi akhir dari presentasi kali ini yaitu refleksi pribadi setelah melakukan proyek ini. Setelah proyek ini dilaksanakan, saya menyadari bahwa pencapaian SDGs 2030 tidak hanya bergantung pada ketersediaan layanan, tetapi juga kualitas akses dan perlakuan yang adil bagi seluruh pasien BPJS. Harapan saya untuk kesetaraan pelayanan dan optimalisasi peran BPJS sebagai bentuk gotong royong nasional merupakan pesan penting bahwa sistem kesehatan harus dibangun di atas prinsip keadilan sosial. Selanjutnya, saya menyadari pentingnya keberadaan BPJS sebagai bagian dari upaya negara dalam mewujudkan akses kesehatan yang merata dan terjangkau. Saya juga memahami bahwa tidak semua pengalaman pengguna atau pasien BPJS itu selalu negatif. Justru ada banyak cerita keberhasilan yang positif yang jarang didengar. Hal ini menjadi motivasi bagi saya untuk lebih mendukung program-program sosial seperti BPJS sekaligus mendorong peningkatan edukasi publik agar masyarakat tahu bagaimana cara memanfaatkan layanan ini secara optimal. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.